Polrestabes Semarang menahan dan menetapkan dua mahasiswa dari Universitas Diponegoro Semarang sebagai tersangka kasus penyanderaan seorang polisi pada Hari Buruh tanggal 1 Mei lalu. Kedua mahasiswa tersebut adalah pelaku yang pertama kali membawa korban ke kelompoknya sehingga terjadi penyanderaan dan penganiayaan. Dua tersangka tersebut adalah MRS dan RSB, keduanya merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang. Keduanya ditangkap di kawasan Tembalang, Semarang pada tanggal 13 Mei lalu berdasarkan laporan Brigadir ER yang merupakan korban penyanderaan. Kapolrestabes Semarang Kombes M. Syahdudi mengatakan, setelah polisi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari korban, akhirnya menetapkan kedua mahasiswa tersebut sebagai tersangka. MRS dan RSB adalah pelaku yang pertama kali membawa korban ke kelompoknya sehingga terjadi penyanderaan dan penganiayaan. Menurut Kapolrestabes Semarang, penyanderaan tersebut berawal saat kedua tersangka memergoki korban yang sedang melakukan tugas mendokumentasikan aksi tersangka yang melakukan pengerusakan di depan kantor Bank Indonesia di Jalan Imam Barjo, Semarang. Saat korban dibawa ke kelompok yang diidentifikasi polisi sebagai kelompok anarko, korban disandra, diintimidasi serta dianiaya. Selain dilakukan pemukulan, kelompok penyandera tersebut bahkan sempat mengguyurkan korban dengan cairan thinner. Pada saat itu, korban atas nama E yang sedang melaksanakan tugas pengamanan tertutup pada saat melaksanakan kegiatan pengamanan aksi May Day tersebut, melakukan peliputan dokumentasi dengan menggunakan kamera handphone terhadap aktivitas ataupun perilaku yang dilakukan oleh dua tersangka dan teman-temannya yang melakukan aksi pengerusakan fasilitas umum dengan merusak beberapa tong sampah ataupun tempat sampah dan juga fasilitas taman yang ada di sekitar peleburan atau Jalan Imam Barjo yang ada di depan kantor Bank Indonesia. Ketika korban melakukan dokumentasi terhadap aksi pengerusakan fasilitas umum tersebut diketahui oleh salah satu tersangka. Kemudian salah satu tersangka langsung meneriaki korban dengan sebutan polisi. Kemudian disampari, didekati, ditanyakan apakah yang bersangkutan polisi atau tidak, kemudian langsung dirangkul, kemudian berteriak kepada kawan-kawannya bahwa yang dibawa adalah polisi dan langsung dikerumuni oleh teman-teman pelaku. Nah, kemudian pada saat proses korban dibawa oleh para pelaku, dilakukan aksi penganiayaan, intimidasi, dan juga pengancaman. Dengan berdasarkan pengakuan dari korban beberapa kali dilakukan aksi pemukulan, baik di bagian kepala, kemudian di bagian perut, dan juga di sekitar leher dan badan bagian belakang. Ada juga berdasarkan pengakuan dari korban sempat disundut rokok bagian punggung belakangnya, kemudian sempat juga disiram oleh cairan yang menurut korban seperti thinner, karena ketika disiram badan korban terasa dingin dan menimbulkan aroma yang menyengat. Kombes Syahdudi juga mengatakan saat itu juga ada provokasi untuk membakar korban. Polisi saat ini masih memburu beberapa pelaku lain yang sudah teridentifikasi. Polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal 333 KUHP tentang merampas hak kemerdekaan seseorang dan junto pasal 170 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama lebih dari satu orang. Ancaman hukuman kedua-duanya adalah 7 tahun penjara.